Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat di malam hari ini. Dan malam hari ini yang malam yang dingin. Dingin, malam yang dingin seperti lagu-lagu saja. Alhamdulillah, Mbak Bambang tadi barusan uh, dari Langgar sholat berjamaah. Jadi sekarang sudah di rumah dan kembali bertemu dengan video Mbak yang terbaru. Untuk itu teman-temanku yang sementara mungkin baru pulang kerja, mudah-mudahan dalam menjalankan pekerjaannya tadi menjadi berkah buat keluarga. Amin. Bagaimana ya? Ini teman saya yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, itu menanyakan tentang hal yang sama, yaitu tentang jimat popok wewe. Jimat popok wewe itu bagaimana? Jadi waktu itu tertawa karena teringat masa kecil Mbah pada waktu kelas 1 SD sampai kelas 3 SD atau waktu masih SD. Itu maklum Mbah itu tinggalnya kan di daerah di desa ya, di desa yang jauh dari keramaian. Itu masih ingat sekali tentang kejadian-kejadian tentang yang dinamakan wewe gombel. Wewe gombel. Nah, wewe gombel itu punya popok. Nah, popok ini dipakai untuk jimat. Jadi dulu waktu masih kecil itu memang sosok wewe gombel itu sosok yang sangat menakutkan buat anak-anak, termasuk Mbah waktu masih kecil itu. Memang benar, ya, memang benar. Itu sering terjadi anak itu wewe gombel itu menculik anak atau menyembunyikan anak. Dan memang benar-benar Mbah ikut menyaksikan pada waktu itu dan ikut mencari. Memang wewe gombel itu biasanya menculik anak-anak pada saat itu surup ya, sebelum maghrib sampai maghrib itu kalau ada anak-anak yang di luar tidak cepat keluar rumah bisa-bisa digondol wewe atau disembunyikan wewe. Itu memang benar adanya, tapi Mbah tidak pernah digondol wewe. Tapi memang benar-benar ada. Jadi wewe gombel itu memang sasarannya terhadap anak-anak yang masih berkeliaran sebelum maghrib, ya, masih surup itu. Kalau nggak cepat pulang itu bisa berpotensi digondol wewe. Dan Mbah sendiri waktu masih kecil juga ikut sama-sama orang-orang dewasa untuk mencari anak yang digondol wewe tadi dengan menggunakan peralatan apa ya namanya blek-blekting gitu loh. Karena blek-bleknya tuh di apa ada tampah atau tempayan itu dipukul-pukul. Nah, tingnya itu pakai besi gadol atau apa alat untuk mencangkul boleh itu dipukul pakai besi ini. Jadi blek ting sambil sebut nama anak itu ya, digondol dicari-cari. Tapi memang benar sudah berapa kali memang ditemukan setelah menggunakan alat tadi itu bisa temukan, dan anak itu bisa ditemukan di bawah jembatan atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan setelah didapat anak itu linglung ya, nggak bisa bicara apa-apa, bahkan kadang-kadang mulutnya disumbat dengan kain, tapi kainnya itu bukan popoknya, itu bukan, tapi kain untuk menyumbat itu anak. Tapi lambat laun anak itu jadi sadar dan ketemu lagi. Itu sering terjadi di daerah Mbah. Memang daerah Mbah itu kan daerah pedesaan, jauh dari jauh dari kota. Jadi memang sosok wewe itu memang sangat-sangat menakutkan di kalangan anak-anak pada waktu itu. Nah, ini teman saya nanyakan tentang jimat popok wewe. Dulu Mbah juga pernah, itu wewe itu punya popok, biasanya di atas pohon. Itu biasanya pohon itu tidak ada cabangnya, namun terkait dengan kain.
terkait dengan kain. Mbah sendiri memang menyaksikan dan banyak orang yang menyaksikan bahwa itu popok wewe. Namun mau ambilnya itu memang susah karena itu biasanya pohon itu jauh. Kalau di daerah saya itu ada pohon munggur. Sebenarnya pohon munggur itu biasanya memanjang batangnya, kemudian susah dipanjat karena pohon itu getas ya, mudah patah. Dan itulah susahnya orang mau ngambil itu popok wewe tadi. Nah, memang bagi kalangan-kalangan tertentu, pada orang-orang tertentu itu memang sangat mengincar itu popok wewe itu. Namun susah untuk mendapatkan. Cuma orang-orang yang sial saja yang mendapatkan. Cuma orang-orang yang sial saja yang bisa mendapatkan. Kenapa saya katakan sial orang itu mendapatkan? Karena itu sudah bersekutu dengan jin, gendruwo ya, gendruwo atau jin bersekutu. Jika mendapatkan pasti ada negosiasi, ada artinya tawar-menawar untuk jadikan tumbal ya. Baru itu wewe dikasih. Namun bisa juga karena mengambil popok wewe itu memang wewenya bisa marah ya, memang marah. Tapi kalau diminta dengan baik-baik bisa juga, tapi harus minta tumbal ya. Tumbalnya biasanya itu kalau enggak anak-anaknya, keluarganya jadikan tumbal. Itu tumbal. Memang itu kerjaan jin, iblis. Menurut cerita orang tua, memang wewe itu sosok jin gendruwo, tapi berkelamin perempuan. Itu bahkan itu sangat menyeramkan. Tapi Mbah sendiri belum melihat, karena cuma cerita legenda di daerah Mbah. Itu dikatakan begitu. Nah, terus gunanya itu apa? Kenapa orang itu untuk rebutan popok wewe tadi? Memang setelah melakukan ritual negosiasi kepada jin itu tadi, itu popok wewe itu bisa kalau untuk apa? Untuk menghilang ya, untuk menghilang. Jadi biasanya dipakai untuk mencuri supaya fisiknya nggak kelihatan. Itu menggunakan popok wewe. Namun paling banyak itu dipakai pesugihan untuk penglaris dagangan. Jual makanan atau jual apa, itu biasanya itu laris, memang sampai ngantri. Saking banyaknya orang pembeli tadi, itu sampai ngantri, laris memang. Namun itu suatu perbuatan yang tidak baik dan itu termasuk musyrik ya, karena bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin untuk cuma untuk dunia saja, dan mengorbankan keluarga. Memang bisa jadi kaya memang, tapi makanya tadi itulah golongan orang-orang sial. Karena apa? Nanti di akhirat azabnya sangat pedih, dan itu dosa yang tak terampuni karena sudah syirik ya, dosanya dosa syirik. Itu tidak bisa. Jadi teman-temanku yang dari Sumatera, yang di Kalimantan, itulah popok wewe. Memang popok wewe ini memang popok kain ya, kain secarik kain untuk membungkus bayi wewenya tadi. Nah, itu dipakai untuk jimat. Itu memang sejak dulu, legenda-legenda dulu, cerita-cerita sejak dulu memang betul-betul ada, dan Mbah Bambang itu menyaksikan di daerah Mbah Bambang sendiri. Itu pada waktu masih kecil seperti Mbah ceritakan tadi. Memang luar biasa. Ini sangat-sangat menakutkan pada waktu itu. Kalau dengar wewe itu. Maka temanku ya, kami menyarankan hindari kayak begitu. Karena rezeki itu semata-mata dari Allah. Untuk apa kita kaya dengan jalan yang tidak baik?
Padahal kekayaan itu sifatnya juga sifat sementara. Kalau Allah menghendaki mengambil, tidak memakan waktu lama. Lebih baik jadi manusia itu yang biasa-biasa saja, tetap soleh, beribadah, beriman. Itu rezeki Allah yang mengatur. Konsep Allah luar biasa. Tidak ada orang seorang pun yang tidak dapat rezeki. Bahkan saking baiknya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan aja dikasih rezeki. Jadi apalagi kita ini yang selalu beriman, selalu menyembah pada Tuhan, tentunya itu rezeki itu sangat berkah ya, memberkahi kehidupan kita. Tidak usah cari jalan singkat untuk mencari kekayaan yang sifatnya tipuan. Jadi kaya itu dengan jalan bersekutu dengan iblis, dengan setan, itu cuma tipuan saja. Mudah-mudahan video Mbah ini bisa menjawab temanku yang dari jauh sana itu sampai menanyakan tentang jimat pokok ewe. Sekali lagi temanku, hindari kayak begitu. Kita serahkan pada Allah ya. Kita beribadah, rezeki pasti ada, dan itu yang jelas pasti berkah. Banyak memang yang mendapatkan sesuatu tapi tidak berkah. Tapi kalau kita percaya, pandai mensifati Allah, tentu menjadi berkah buat kita, buat keluarga, buat orang banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.